Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Aginena dengan NIM 858850002, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Percobaan pertama yang kita lakukan adalah percobaan terhadap jenis-jenis gaya. Di sini kami melakukan percobaan terhadap beberapa jenis gaya. Yang pertama adalah gaya listrik statis, yang kedua adalah gaya pegas, yang ketiga adalah gaya berat, yang keempat adalah gaya magnet, dan yang kelima adalah perpaduan gaya. Berikut videonya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa potongan kertas dapat tertarik oleh penggaris karena adanya perbedaan muatan yang menyebabkan tarikan statis. Listrik statis dapat muncul karena adanya perpindahan elektron dari rambut ke sisir atau penggaris. Rambut kehilangan elektron sehingga bermuatan positif, sedangkan sisir atau penggaris menerima elektron sehingga bermuatan negatif. Perbedaan muatan ini yang menyebabkan munculnya gaya tarik-menarik. Fenomena ini adalah contoh sederhana dari listrik statis. Percobaan ini menunjukkan dua jenis benda, yaitu magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat tertarik oleh magnet seperti jarum jahit dan seng. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet seperti aluminium, benang, plastik, dan kertas. Percobaan ini menunjukkan sebelum bergerak, skala neraca pegas menunjukkan 0 Newton. Saat bergerak, skala neraca pegas menunjukkan 0,3 Newton. Sesudah bergerak, skala neraca pegas menunjukkan 2,5 Newton. Kesimpulannya, balok membutuhkan gaya kecil untuk mulai bergerak, tetapi gaya yang diperlukan semakin besar saat balok mulai bergerak. Hal ini menunjukkan perbedaan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Pada percobaan ini, panjang karet mula-mula adalah 13 cm. Setelah diberi beban seberat 240 gram, karet mengalami perpanjangan 15,5 cm sehingga bertambah panjang menjadi 28,5 cm. Pertambahan panjang pada karet setelah diberi beban dan ditarik ke bawah menunjukkan adanya gaya pegas, di mana karet kembali ke ukuran semulanya. Walaupun karet tidak bisa kembali persis ke ukuran semulanya, karena karet punya sifat yang elastis. Pada percobaan ini, panjang karet gelang mula-mula adalah 6,5 cm. Saat diberi massa beban 40 gram, panjang karet gelang menjadi 7,5 cm. Saat diberi massa beban 90 gram, panjang karet gelang menjadi 8 cm. Saat diberi massa beban 140 gram, panjang karet gelang menjadi 8,5 cm. Saat ditambahkan lagi menjadi 190 gram, panjang karet gelang mencapai 9 cm. Saat ditambahkan lagi menjadi 240 gram, panjang karet gelang menjadi 10,5 cm. Pertambahan panjang pada karet gelang menunjukkan adanya gaya berat, di mana ketika beban yang digantung pada karet ditambahkan terus-menerus, maka semakin besar pula gaya berat yang dihasilkan, dan karet akan mengalami perpanjangan sesuai dengan arah gravitasi bumi, karena W sama dengan M kali G, yang artinya gaya berpengaruh juga pada gravitasi bumi. Besarnya gaya yang dihasilkan dipengaruhi oleh besarnya massa dan besar konstan gravitasi bumi, sehingga karet terus meregang saat beban ditambahkan terus-menerus. Hasil percobaan menunjukkan bahwa besar resultan gaya sangat bergantung pada perbedaan gaya yang diberikan dari sisi kanan dan kiri. Saat neraca sebelah kanan menunjukkan gaya yang lebih besar dibanding gaya pada neraca pegas sebelah kiri,
maka benda akan tertarik ke sebelah kanan. Variasi angka pada kedua neraca pegas ini memperlihatkan bahwa ketika dua gaya bekerja berlawanan arah, resultan ditentukan oleh selisih dua gaya pada neraca tersebut. Dari tabel pengamatan GLB menunjukkan jarak BC yang semakin dekat, semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Terlihat bahwa jarak 0,22 meter memerlukan waktu 0,205 sekon. Jarak 0,24 meter memerlukan waktu 0,224 sekon. Jarak 0,26 meter memerlukan waktu 0,242 sekon. Jarak 0,28 meter memerlukan waktu 0,261 sekon. Dan jarak 0,30 meter memerlukan waktu 0,280 sekon. Kesimpulannya, GLB merupakan gerak berbanding lurus di mana jarak yang semakin pendek atau dekat memerlukan waktu yang cepat juga. Dari tabel pengamatan GLBB menunjukkan hubungan jarak terhadap waktu yang berubah-ubah. Ditunjukkan jarak AB terhadap waktu AB konsisten, semakin jaraknya jauh, semakin jaraknya dekat. Semakin lama juga waktunya. GLBB menunjukkan bahwa hubungan jarak dan waktu berubah-ubah. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.